Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zainal Arifin dan video kali ini saya ingin berbagi basic tutorial bagaimana cara menggunakan kamera Sony NX100 ini. Kamera ini sering digunakan untuk liputan dengan durasi-durasi panjang dan juga sekarang ini sering digunakan untuk live streaming. Itu karena limit recordnya sangat panjang dan kamera ini juga menggunakan power adapter sehingga tidak terbatas dengan penggunaan baterai. Kamera ini beresolusi Full HD 1920 1080. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita lihat dulu bagian-bagian dari kamera ini. Oke, pertama di sini ada bagian lensanya. Lensa kamera ini menggunakan 24 kali zoom dan bisa jadi 48 kali dengan digital extendernya. Kemudian kamera ini memiliki 3 ring. Ring depan ini untuk mengatur fokus jika kita menggunakan manual fokus. Kemudian ring kedua adalah mengatur zoom in dan zoom out lensa ini. Dan ring ketiga ini untuk mengatur iris. Kemudian kita ke belakang sini, di sini ada ND filter. ND filter ini ada 3. Yang pertama adalah ND4, yang kedua ND16, dan yang ketiga ND64. ND filter ini bisa kita gunakan pada saat kita syuting outdoor dan cahayanya sangat terik. Kemudian di sampingnya ini ada tombol iris auto atau manual untuk mengatur mau menggunakan iris auto atau manual iris. Dan di bawahnya adalah pilihan tombol untuk mengatur manual fokus atau auto fokus. Kemudian kita ke bawah sini, di sini ada tombol dengan klik atas bawah untuk kita misalkan untuk mengatur gain. Kalau kita mau naikin gain, kita tinggal tekan tombol ini ke atas untuk menambahnya, dan untuk menuruninnya kita tekan ke bawah. Kemudian di sini ada tombol untuk mengatur gain, WB, shutter, dan juga ada full auto. Full auto ini bisa kita gunakan kalau objek yang kita syuting itu cahayanya sudah bagus. Kemudian di belakang sini ada tombol power, ke depan untuk menyalakan kamera ini dan ke belakang untuk mematikan kamera ini. Kemudian kita ke atas lagi, di sini ada untuk pengaturan audio. Di sini ada input 1. Input 1 itu pilihannya ada line. Kalau kita gunakan misalkan input dari mixer, kita gunakan line. Kemudian di keduanya ada mic. Mic di sini untuk penggunaan mic yang sudah memiliki power. Dan kamera ini juga memiliki phantom power kalau kita menggunakan mic yang tidak memiliki power. Kemudian di sini ada pilihan internal mic jika kita menggunakan mic internal ini. Kemudian external mic jika kita menggunakan external mic dari colokan XLR ini. Dan kemudian di sini ada pilihan hot shoe jika kita menggunakan mic dengan hot shoe. Dan kemudian di sini ada pilihan auto atau manual untuk level audionya. Dan di belakang sini juga ada knob untuk mengatur audio levelnya. Oke, kemudian di atas sini ada WB set, status, low lux, display, dan slot selection. Oke, kemudian kita ke belakang sini. Di belakang sini ada slot memori, yaitu memori A dan B. Dan di tengah sini ada tempat baterai. Kemudian di sini ada audio video output. Ini adalah composite video dan RCA untuk output audionya. Output video ini masih di 720p. Jadi kalau teman-teman mau live streaming lebih baik menggunakan output dari HDMI. Karena output dari HDMI ini sudah Full HD, yaitu 1920 1080. Kalau hanya untuk sebatas preview, kita bisa gunakan output ini. Tapi kalau untuk teman-teman pengen kualitas yang bagus, teman-teman bisa gunakan output dari HDMI ini, karena udah Full HD. Kemudian di bawah sini ada input untuk power, dan juga ada multi untuk USB. Kemudian di sini ada penjepit untuk kabel, supaya kalau kita menyolok power atau HDMI tidak mudah terlepas dengan dijepit di penjepit kabel ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol record.
dan juga di atasnya ada tombol untuk zoom in dan zoom out. Kemudian di tombol nomor 5 ini kita bisa gunakan untuk focus magnifier dan ada tombol last scene untuk melihat scene terakhir yang akan kita preview. Kemudian di sini ada untuk input audio dari XLR, yaitu untuk external audio inputnya adalah XLR dan ada input 1 dan input 2. Kemudian di atas sini ada tombol record. Dan di sini ada juga tombol untuk zoom in dan zoom out. Kemudian di sini ada LCD. Kita bisa buka dan kita bisa putar. Kemudian di balik LCD ini ada tombol menu, set, dan thumbnail. Dan juga ada tombol atas bawah kanan kiri untuk masuk ke dalam menu. Kemudian di sini ada hot shoe untuk hot shoe mic. Dan juga di sini adalah mic internal dari kamera ini. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kamera ini. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan kamera ini. Oke, di tangan saya sudah ada kamera Sony NX100. Cara memegang Sony NX100 ini, kita masukkan ke dalam strap tangan kita dan posisi jempol kita berada di tombol record dan jari kita berada di tombol zoom in dan zoom out seperti ini. Itu kalau kita akan mengambil gambar dengan cara handheld seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan pegangan ini kalau kita akan mengambil low angle dari bawah seperti ini. Dan di sini juga ada tombol record dan ada tombol untuk zoom in dan zoom out. Lalu bagaimana kalau kita akan menggunakan tripod? Nah, di sini ada satu baut untuk tripod. Kita coba pasang saja. Dan kita sesuaikan lubang pada kamera ini dengan tonjolan yang ada di tripod sini. Oke, kemudian tinggal kita kencangkan sesuai searah dengan jarum jam. Setelah terpasang dan pastikan tidak mudah tergeser. Oke, sekarang kita bisa pasang kamera ini pada tripod. Berikutnya adalah cara memasang memory card pada kamera Sony NX100 ini. Di sini ada dua slot memori, memori A dan memori B. Kita buka penutup slot memori ini. Kemudian cara memasang memori ini kita hadapkan kawat tembaga ini ke bagian luar kamera. Oke, kita pasang di slot memori A. Untuk slot memori B juga sama, kita hadapkan kawat tembaga ini ke bagian luar kamera atau bagian yang kepotong di memori ini berada di bagian bawah. Oke, kemudian kita tutup. Itu untuk memasang memory card pada kamera Sony NX100. Berikutnya adalah cara memasang baterai pada kamera Sony NX100 ini. Untuk memasang baterainya, kita pepetkan dulu baterainya ke atas dan kita dorong sampai ke belakang sampai mentok, baru kemudian kita turunkan baterainya sampai berbunyi klik. Itu artinya sudah mengunci. Nah, baterai ini pastikan sudah terpasang dengan aman, terkunci. Kemudian untuk melepas baterainya, di sini kita harus tekan baterai release ini, baru kita dorong ke atas, kemudian baru kita ambil atau tarik baterainya. Itu untuk memasang baterainya. Kemudian kita akan coba untuk memasang kabel powernya. Untuk memasang kabel power ini, kita buka karet bagian bawah, kemudian kita colok pada input power di sini, adaptornya. Kemudian kita kaitkan kabelnya ke penjepit kabel di sebelah kanannya sini supaya tidak mudah terlepas.
Oke, berikutnya kita akan menyalakan kamera ini. Kita buka dulu LCD-nya. Kemudian kita arahkan tombol power ini ke arah depan. Nah, ini adalah posisi kamera on. Setelah kamera ini nyala, kemudian kita akan membuka tutup lensanya. Cara membuka tutup lensanya, kita tekan bagian pegasnya ke bawah. Kita tekan bagian pegasnya, kemudian kita tarik. Begitu juga sebaliknya untuk memasangnya, kita tekan dulu seperti ini. Kemudian kita pasang. Setelah terpasang, tinggal kita lepas dan dia akan mengunci. Jika kita tarik langsung itu terkunci. Jadi cara membukanya, kita tekan pegasnya, kemudian kita tarik keluar. Cara membuka tutup lensa pada Sony NX100. Sebelum kita merekam pakai kamera ini, kita akan memformat memori pada kamera ini. Untuk memformat memori, kita ke menu, kemudian kita pilih Other atau menu yang paling bawah. Kita pilih menu yang paling bawah, Other, kemudian kita pilih di bawah sini ada media format. Kemudian kita set. Kita tinggal pilih memori mana yang akan kita format. Kita coba format memori A, kita set. Oke, kemudian kita pilih OK untuk memformat memori ini. Setelah kita memformat memori, kita akan mengeset mode perekaman yang akan kita gunakan. Untuk mengeset mode perekaman, kita ke menu, kemudian kita pilih menu yang kedua, yaitu Rec atau Outset. Ini adalah untuk mengatur rekaman dan video output. Kita ke Rec Set dan kita pilih file formatnya. Saya menggunakan FVC HD. Dan rec formatnya di 1920 1080 25 frame per second progresif. Setelah mengatur mode perekaman pada kamera ini, sekarang kita akan mengatur exposure pada kamera ini. Untuk mengatur exposure pada kamera ini sama saja seperti kamera-kamera yang lain, yaitu kita bisa mengatur dengan tiga cara, yaitu mengatur gain atau ISO, kemudian shutter speed, dan iris atau f. Untuk mengatur gain, kita tekan tombol gain. Kemudian jika kurang terang, kita tambahin gainnya. Semakin tinggi nilai gain, maka videonya akan semakin terang. Tapi teman-teman harus hati-hati, jangan terlalu tinggi menggunakan gain, karena nanti videonya akan noise. Kemudian semakin rendah nilai gainnya, dia akan semakin gelap. Sebisa mungkin menggunakan gain yang paling rendah, sesuaikan dengan kondisi cahaya yang ada di sekitar objek. Kemudian untuk mengatur shutter speed, sama juga, kita tekan tombol shutter di sini. Shutter speed ini lebih baik nilainya adalah 2 kali dari frame rate. Jadi karena tadi kita mode perekamannya menggunakan 25 frame per second, jadi frame rate-nya adalah 25. Jadi kita shutter speed-nya gunakan 50 atau lebih. Jangan menggunakan di bawah 50, karena itu akan berpengaruh pada kecepatan kamera ini mengambil gambar. Jika videonya terlalu banyak gerak, maka dia akan pengaruh di motion blur-nya. Jadi kita speednya gunakan 50 ke atas, sesuaikan dengan kondisi cahaya di sekitar objek. Semakin tinggi shutter speed-nya, cahaya yang masuk ke kamera itu semakin sedikit. Jadi semakin tinggi shutter speed semakin gelap, semakin rendah nilai shutter speed itu semakin terang. Kemudian berikutnya kita akan mengatur iris. Irisnya kita manualin dulu dengan menggunakan tombol iris auto atau manual. Irisnya kita manualin dulu, kemudian kita atur irisnya dengan memutar
ring pada lensa ini. Ke bawah berarti iris paling kecil dan ke atas irisnya bertambah besar. Semakin besar angka f atau iris ini, maka dia semakin gelap. Jadi semakin kecil angkanya dia semakin terang. Tapi titik fokusnya kalau kita menggunakan angka kecil, f-nya titik fokusnya akan menjadi lebih sempit, dan kalau angkanya semakin tinggi maka titik fokusnya akan menjadi semakin lebar. Jadi kalau untuk misalkan kita syuting satu pembicara, kita bisa gunakan f sekecil mungkin. Tapi kalau kita untuk syuting misalkan landscape atau banyak orang, kita gunakan f yang agak besar agar titik fokusnya juga lebar. Itu untuk mengatur exposure. Jadi teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan kondisi cahaya yang ada di objek yang akan kita syuting. Setelah kita selesai mengatur exposure, sekarang kita akan mengatur white balance. Nah, white balance di kamera ini ada 3, yaitu manual dengan mengatur temperaturnya, kedua adalah custom, dan ketiga adalah auto. Untuk custom sendiri ada 2, yaitu custom A dan custom B. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur white balance secara manual dengan cara mengatur nilai temperaturnya. Untuk mengatur nilai temperatur white balance di kamera ini, kita ke menu, kemudian kita pilih menu nomor 1 yaitu kamera setting, dan kita pilih WB temperature set. Oke, di WB temperature set ini tinggal kita set dan kita atur temperaturnya sesuaikan dengan cahaya yang ada di objek. Kalau sekiranya nilainya lebih kecil itu akan menjadi kebiru-biruan, dan semakin tinggi temperaturnya itu maka akan gambarnya ke warna lebih kuning. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan sesuai dengan cahaya yang ada di sekitar objek. Setelah kita selesai dengan settingan video, kemudian kita akan mengeset audio input di Sony NX100 ini. Kita akan menggunakan mic dari bawaannya, yaitu mic Sony yang belum menggunakan power. Jadi kita menggunakan external mic yang belum menggunakan power. Jadi nanti posisi di sini adalah kita gunakan input satunya adalah mic plus 48 karena dia belum ada power. Kita gunakan mic plus 48 dan di sini kita gunakan external mic. Oke, kita pasang di sini. Kemudian kita pasang di input 1. Nah, di sini ada 2 input audio dan juga ada 2 channel audio di sini. Nah, bagaimana caranya agar kita hanya memasukkan 1 input di sini, tapi dia masuk ke 2 channel audionya? Caranya adalah kita masuk ke menu, kemudian kita pilih menu nomor 3 yaitu audio, dan kita pilih XLR set. Nah, di XLR set ini kalau kita hanya menggunakan 1 input, kita pilih input channel selectnya yaitu input 1 atau input 1. Jika kita menggunakan 2 input, maka kita pilih input 1 atau input 2. Jadi kita pilih yang input 1 atau input 1. Kemudian di XLR AGC linknya, AGC adalah audio gain control, kita pilih yang link aja supaya level di channel 1 dan channel 2-nya sama. Oke, kita tinggal atur kedua-duanya sama, gunakan manual, mic eksternal dan mic plus 48. Kita cek audionya dan sudah masuk di kedua channelnya, yaitu channel 1 dan channel 2 dengan menggunakan 1 mikrofon ini. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @zainal_cmd. Dukung channel saya dengan cara subscribe,
atau teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman yang lain yang berminat di dunia videografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.